Pemerintah Desa Mayahan membangun sumber daya manusia generasi muda. Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, kali ini pemerintah Desa Mayahan Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah, mengadakan pelatihan jurnalistik bagi remaja. Kegiatan yang diikuti remaja Parobaya tersebut diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023, bertempat di rumah kepala desa setempat. Program peningkatan SDM ini terselenggara berkat kerjasama pemerintah Desa Mayahan dengan Lembaga Penerbitan Pres Nasional Cakrawala Merdeka. Dengan demikian pemerintah Desa Mayahan tidak hanya meningkatkan pembangunan fisik saja, namun juga memperhatikan pembangunan manusianya juga. Dalam sambutannya, Rustiono SH selaku pihak yang mewakili pemerintah Desa Mayahan mengatakan bahwa kali ini merupakan kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan pola pikir dan ilmu di bidang penulisan, yang nantinya bisa diterapkan di sekolah maupun pada dunia pekerjaan nantinya. Sementara itu, Mumafuan selaku pemimpin Lembaga Penerbitan Pres Nasional Cakrawala Merdeka berharap bahwa dari kegiatan ini bisa memunculkan bibit-bibit jurnalis muda dari desa ini, dengan harapan nantinya bisa mengangkat keberhasilan pembangunan di Desa Mayahan, dan tentunya juga akan membawa nama harum desa maupun Kabupaten Grobogan. Kegiatan pelatihan tersebut diakhiri dengan pembuatan tugas praktek menulis berita, dan pemberian sertifikat jurnalistik bagi seluruh peserta, maupun foto bersama. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Megatantra Cakrawala Merdeka TV mengabarkan. Supaya dari sini itu ada yang menjadi bibit wartawan yang nantinya bisa mengangkat nama desa dan otomatis akan mengharumkan nama desa, yang berefek juga dengan mengharumkan nama Kabupaten Grobogan. Mudah-mudahan. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sambutan, yakni dari Kepala Desa Mayahan, mungkin Pak Rus bisa memberikan sambutan. Monggo waktu kami berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'd. Yang terhormat Pak Ngapuan beserta rekan dari Cakrawala, dari media Cakrawala, adik-adikku remaja Karang Taruna di Desa Mayahan yang saya cintai. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia rahmatnya pada siang hari ini. Kita diberi kenikmatan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara pelatihan jurnalistik dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurah pada beliau Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Adik-adikku yang saya cintai, siang hari ini kita kehadiran rombongan dari media Cakrawala yang dipimpin beliau Pak Ngapuan Sarjanaku. Kebetulan saya dengan Pak Ngapuan berteman sudah lama, jadi kita bersahabat. Akhirnya saya meminta tolong pada beliau agar adik-adik ini cakap dalam menulis, kemudian barangkali yang punya hobi, yang punya kreativitas kaitannya dengan menulis, pengen mengembangkan pemikirannya, pengen mengembangkan hobinya. Nah, siang hari ini nanti kalian semua akan dididik, akan diberi wawasan, diberi pengetahuan oleh Pak Ngapuan beserta rekan. Jadi
Kalian semua tidak usah takut, karena ini merupakan kesempatan bagi kalian untuk mengembangkan pola pikir, untuk mengembangkan ilmu kalian. Dari diklat hari ini bisa kalian kembangkan nanti barangkali ada tugas di sekolah, karena ini rata-rata ini SMK ya, ini sekolah SMK semua. Baru Dista ini yang masih SMP. Selanjutnya tentunya kalian ada tugas di sekolah, seperti membuat satu cerita, membuat satu karangan. Bahkan nanti kalian akan diberi tugas oleh guru untuk membuat satu karya ilmiah, misalkan membuat karya tulis misalkan. Nah, ini terkait dengan kegiatan diklat pada siang hari ini. Nanti kalian juga akan diberi semacam kisi-kisi oleh Pak Ngafwan beserta rekan. Nanti bisa kalian kembangkan. Kemudian tata cara menulis ketika besok kalian senang dengan dunia jurnalistik, dengan dunia wartawan, dengan dunia pers. Barangkali kalian juga senang dengan dunia shooting misalkan, karena medianya sekarang sudah selangkah lebih maju. Kalian pengen shooting, pengen membuat berita di media online, tentunya tata caranya sesuai dengan aturan pemerintah, yaitu undang-undang pers. Oh, undang-undang pers seperti apa? Nah, saya harus menulis seperti ini. Oh, tulisan yang dilarang seperti apa? Nah, nanti akan dijelaskan semua. Untuk itu, kami mewakili jajaran pemerintah Desa Mayahan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada media Cakrawala yang telah berkenan melakukan kerjasama dengan kami di jajaran pemerintah Desa Mayahan, sehingga anak-anakku, adik-adikku, remaja di Desa Mayahan ini ada tambahan pengetahuan. Tentunya kegiatan ini nanti akan kita tingkatkan lebih besar lagi, karena ini hanya sebagian dusun, Pak Abang. Ini hanya adik-adik di wilayah dusun Beber. Nanti akan kita agendakan kembali, karena saya melihat hari ini juga antusias adik-adik juga sangat bangga, sangat senang. Begitu. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Pak Ngafwan beserta rekan dari media Cakrawala, yang sekaligus kami di jajaran pemerintah Desa Mayahan menyatakan bahwa pelaksanaan diklat hari ini dapat dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustiono selaku pihak yang mewakili pemerintah desa. Kegiatan ini berarti bisa kita mulai, dan nanti ada dibagi beberapa session. Session pertama nanti tentang dasar-dasar jurnalistik. Session kedua nanti tentang cara mencari berita. Jadi sebuah berita itu dari mana awalnya, nanti akan dipelajari pada session 2. Session 3 nanti ada praktek. Jadi nanti adik-adik ada tugas praktek sedikit membuat berita semampunya dari hasil yang telah kita sampaikan nanti. Baiklah, untuk mempercepat waktu kita masuki session pertama yang akan diisi oleh Bapak Muhammad Nur Jamaluddin, SC SPDMM, beliau selaku dosen dari Perguruan Tinggi Solo, yang juga kru kita sebagai pimpinan redaksi juga. Jadi beliau langsung nanti memberikan informasi dan memberikan ilmu-ilmu kepada kita semua. Monggo kepada Bapak Nur Jamaluddin. Tepuk tangan untuk Bapak Nur Jamaluddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Oke, terima kasih pada adik-adik. Di sini kebanyakan masih statusnya pelajar ya. Oke, sangat bagus. Oke, ini nanti mohon fokus sebentar karena di sini nanti ilmu akan kita bagi. Kalian kalau nggak fokus, kalian sendiri yang rugi. Minimal kalian mengetahui apa itu jurnalistik, apa itu namanya istilahnya jurnalisme, apa itu. Nah, oke, saya beri description itu istilahnya gambaran. Berita, jurnalisme itu istilahnya sama dengan berita. Berita itu ingat dibagi menjadi dua, fakta dan hoax. Fakta itu apa? Berdasarkan nyata, real. Terus kemudian menurutnya harus menurut ahli atau menurut tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat itu siapa? Lurah, kadus, ketua RT, ketua RW. Jadi bukan menurut ibu-ibu atau menurut siapa, enggak. Tidak semua orang kita mintain sumber data. Jadi intinya jurnalisme itu adalah berita yang nyata. Di sini kita menghindari untuk supaya tidak terjadi namanya hoax, karena kita akan kena namanya undang-undang jurnalisme pada etik. Oke, di sini ada yang SMA atau SMK? Oke, SMK. Berarti di sekolah ada yang namanya mading, majalah dinding. Pernah buat? Madingnya masih aktif nggak? Masih aktif. Beritanya itu baru aja kejadian. Nah itu makanya yang bisa melakukan berita langsung itu adalah online. Beda dengan yang cetak. Cetak itu tidak bisa melakukan hot news. Pernah dengar hot news? Beritanya masih hot, masih panas. Nah, berita opini atau opinion news itu bisa dari ahli. Di sini ada berita mengenai kesehatan jantung, kalau itu di dunia kesehatan atau kecantikan. Jadi nanti yang memberikan opini adalah pakar kecantikan. Nanti pakar kecantikan kalian ambil dari dukun ya nggak masuk, karena harus dari dokter spesialis kecantikan, SPKK, spesialis kulit, atau mungkin ya seperti itu. Jadi opini ini atau pendapat diambil dari tokoh masyarakat atau ahli. Bukan semua orang kalian ambil opini. Nanti secara langsung disotek, ini kejadian ini kecelakaan di daerah lain, itu investigasi news. Artinya berita ringan atau soft, berita yang sepenggal yang seperti saya bilang tadi, umpama ada kejadian di dusun sini ada kebakaran rumah disebabkan oleh gas yang itu harus kalian. Kemudian kalau kalian menggunakan pendapat atau opini itu harus disaksi tokoh masyarakat. Dan Mas, kamu SMK atau SMK mana? Prodi. Wah, di sana pasti ada yang mading. Biasanya madingnya mengenai apa? Bahaya merokok. Tapi nama ya, anak SMK banyak yang merokok ya. Merokok pasti gabungannya dengan kopi kan. Oke. Di sini gambaran tentang news atau berita. Sebelum saya naikkan kembali ke materi yang lebih, ada pertanyaan supaya nanti kalian benar-benar menyerap sedikit, simpel tapi benar-benar terserap. Enggak ya, oke. Selanjutnya news processing, proses mendapatkan berita. Itu lewat perencanaan, hunting, writing sama dengan editing. Perencanaan jadi direncanakan dulu.
Hunting kalian berburu. Ada kejadian di mana kalian segera di TKP, menulis kemudian mengedit jika tulisannya tidak sesuai dengan EYD. Ingat, tulisan itu harus sesuai dengan EYD. Oke, yang bawah itu sudah saya jelaskan tentang produk jurnalisme tadi 5W, 1H dan seterusnya. Oke, terima kasih. Dari yang sesi pertama yang disampaikan Pak Muhammad Nur Jamaluddin SE SPDR. Jadi dari materi pertama tadi mudah-mudahan bisa terserap ilmunya yang nantinya bisa untuk kita belajar bersama-sama. Oke, memasuki sesi kedua yaitu tentang cara mendapatkan berita. Jadi beda ya, tadi cara menyusun berita, ini cara mendapatkan berita. Kita yang mencari berita namanya wartawan atau jurnalis. Jurnalis dan wartawan itu sama, jadi orangnya. Kalau pekerjaannya itu jurnalistik, orangnya berarti jurnalis. Kalau wartawan itu wartawan orangnya, warta pekerjaannya mencari warta. Bisa dikatakan juga purwarta. Oke, jadi sementara sampai saat ini sampai di sini sudah paham ya? Oke, jadi untuk menjadi wartawan itu sebetulnya bisa dilakukan oleh siapapun. Entah itu dari lulusan SMP, SMA, dan berganti dan yang lain. Yang penting kita bisa mendapatkan sebuah berita. Berita itu ada di mana-mana. Tapi biasanya berita yang menarik itu sesuatu yang tidak enak dan tidak benar. Kalau berita yang menarik itu kita ambil dari sesuatu yang tidak benar, otomatis orang akan pengen tahu. Misalnya ada rumor ya, ada isu Mbah Lurah gendoan karo wargane contohnya, otomatis wah ini dari rame. Dari situ saja sudah kenal pora ya. Dari situ wartawan nek langsung nulis itu namanya malah nanti buat berita. Jadi sebuah berita yang buat ya. Jadi ketika kita dengar langsung kita ke lapangan, misalnya di dusun sono, ada suatu desa yang dusun sono, di sono katanya di sono itu balungan demenan dengan warganya bakul kopi ya. Saya ngomong sopo, ngomong ki bakul sate pentol. Gudai sate pentol ya bakul ya. Umumnya ada ternyata nang kecamatan beda, orang kecamatan boleh. Tenang orang ya, balungan mau nang gune bakul sono ono digondokan. Yo, nggak sih ngomong sopo, aku sih ngomong jangan jamin tukang pijit. Nah, kita langsung mencari kang jamin tukang pijit. Boleh umai, ada orang apa boleh. Jadi dari situ kita akan mendapatkan sebuah sumber yang paling nek langsung omongnya tukang sate pentol kita tulis, kita akan ditutup oleh Mbak Lurah nanti. Berarti kita mencari sumber sepaling mungkin. Tadi kita kang jamin tukang pijit ya, boleh kang jamin tukang pijit. Kang, terang orang. Wah, aku bilang orang roh tinggi. Aku semua ngomong ki kang bagi bakul titik ya. Dicari kang bagi bakul titik, rumahnya bisa sebelah boleh nih. Kang bagi terang apa ora? Omongnya Mbak Lurah dengan karo bawa kopi. Wah iya nih. Aku ki sing ngomong ki wong golek jangkrik pas belalah kuwi ulangan ya. Ulangan bakul jangkrik kuwi. Dan tukang golek jangkrik apa nek? Tukang golek jangkrik jenenge sapa lah? Golek iki ternyata wah iya aku roh dhewe pas tak aku ki krungu pusat-pusat golek jangkrik sebelum wong ning dilalah wong iki pas tak parami ki ayu bubar dadi roh dhewe nane sapa iki nane baru malah kalau sapa bidaramu bakal kopi iki lho. Nah dari situ kita dapat apalagi suara itu direkam di video. Nah itu kita dapat sumber paling lagi ke sumber berita kita langsung dimuat jebret kita di komen ngomong lah sing omong
uang black sampai nggak percaya, tapi kan kita punya rekamannya. Kita konfirmasi kan langsung ke bawah dari iman, bahwa dari terus ngomong juga untuk ini, aku ngomong tiba, akhirnya kan bawah Yus, aku yang hilap, akhirnya ada, akhirnya hilap. Nah itu akan jadi sebuah berita menarik, sesuatu yang mana berasal dari berita yang tidak benar, maksudnya tidak sebuah tindakan yang tidak benar maksudnya. Itu contoh juga ya, contoh yang baik masih banyak. Dan dari sini sudah paham ya, sebuah berita itu apa yang perlu dicari dan apa yang perlu dibaca oleh penonton yang disukai seperti apa. Ya kita akan tahu sesuatu yang tidak benar. Misalnya yang contoh lama itu yang klasik itu ada anjing menggigit orang, itu sudah biasa. Tapi ketika ada orang menggigit anjing jadi sebuah berita. Nah, itu contoh kasus seperti itu. Jadi sesuatu yang janggal itu akan jadi berita yang menarik. Memang bahkan itu risiko. Kadang kita diseneni, kadang-kadang diancam, diteror, itu biasa. Itu tergantung kita. Tapi alhamdulillah saya selaku wartawan yang sudah malang melintang dan berhubungan, ya tidak pernah kena masalah. Tapi kalau dia ancam orang, di teror orang sudah biasa, tapi tidak pernah yang serius. Kita pandai-pandainya menempatkan diri. Yang paling bahaya itu jika kita melakukan tindakan pemerasan. Jadi pemerasan itu sesuatu yang berkaitan dengan uang. Dapat semua, berarti kita langsung aja membuat tugas. Ya, tadi dapat semua ya. Tugas tadi sudah ada kertas, ada pokoknya ya. Kita berikan tugas membuat berita semampunya di daerah masing-masing. Berita apa saja nggak masalah. Eneng uang kepleset, eneng mobil guling,